Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang puisi dengan materi yang berbeda, yaitu jenis-jenis yang ada di dalam puisi. Sebelum kita belajar, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya, yaitu menelaah isi teks puisi, baik itu perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, untuk materinya sendiri yaitu tentang jenis-jenis dalam puisi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis yang terdapat dalam sebuah teks puisi dan dapat menentukan isi dalam sebuah teks puisi melalui jenis yang terdapat di dalamnya. Kita lanjut aja ya. Jadi untuk jenis dari teks puisi itu ada 3 macam. Yang pertama ada naratif, ada lirik, dan juga ada deskriptif ya. Ibu ulangin. Untuk jenis dari teks puisi itu ada naratif, lirik, dan juga deskriptif. Nah, kita ke naratif dulu ya. Nah, untuk di naratif sendiri, di dalam naratif kita punya 2. Jadi di naratif itu ada 2 jenis lagi ya, yaitu ada balada dan juga ada romansa. Nah, kalau untuk balada itu adalah puisi yang menceritakan sebuah kisah seseorang. Nah, kisahnya itu bisa tentang sebuah perjuangan atau lebih banyaknya tentang perjuangan seseorang atau tentang kisah-kisah seseorang memperjuangkan hidupnya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau puisi romansa sendiri adalah puisi yang menceritakan sebuah kisah, tapi kisahnya ini khusus hanya tentang percintaan seseorang, itu romansa ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya ada di 2 puisi ini, yang puisi ini dan puisi ini adalah balada, dan puisi ini dan puisi yang ini adalah romansa. Kita ke balada dulu ya. Nanti semoga kalian bisa paham perbedaannya dari balada dan juga romansa. Ibu bacain puisi yang ini dulu ya. Katro membawa tubuh yang kecil dan kepala yang kecil pula. Ke tengah samudra mempertaruhkan nyawa. 3 malam sudah Karto tak kembali. Sanak dan kawan pada mencari. Tak ketemu kabar berita. Sampan pun tak kembali rupa. Tak ada kabar jua dari seberang. Karto telah ditelan gelombang. Tinggalkan semua yang tersayang. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi puisi yang sudah Ibu bacakan tentang ini judulnya Karto. Jadi ini menceritakan ada seseorang yang diceritakan, ada kisah seseorang yang diceritakan. Ini adalah sebuah kisah Karto. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di sini adalah seorang nelayan yang bekerja di lautan, tapi dia tidak bisa kembali lagi ke daratan. Mungkin dia terbawa gelombang atau terbawa arus, hilang. Tapi ini bisa juga diartikan seorang ayah yang bekerja keras, kerja dari pagi sampai malam untuk keluarganya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada kisah yang diceritakan, ada sebuah perjuangan yang diceritakan di dalam puisi ini ya, di dalam puisi yang berjudul Karto ini. Selanjutnya ada juga puisi balada yang warna hitam ini, judulnya Senandika Menjemput Kematian, Bisma kepada Amba. Selesai kutanam ribuan anak panah di padang Kurusetra. Kubiarkan mereka tumbuh menjadi bunga-bunga yang adil, yang merah dan bukan yang merah. Kemudian aku mereka-reka waktu kematianku, hingga kubiarkan gendawamu menghabisi penyesalan-penyesalanku yang purba. Amba, di segala penjuru aku melihat kehancuran yang paling sakit. Matahari tidak mengantar cahaya, tapi darah anak cucuku. Biarkan aku berbaring di sini, menyaksikan kuil-kuil yang berdoa dengan damai di antara raung hewan-hewan buas. Amba, rindu tak pernah meminta dirinya untuk dipercaya.
Di matamu yang dulu ada malam-malam yang menidurkan ketakutanku. Biarkan aku berbaring di sini, di bawah langit yang sebentar lagi menggulurkan tangannya, di antara usia dan takdir para dewa. Amba, biarkan aku tenggelam ke samudera matamu. Nah, dari dua puisi ini, dua-duanya adalah puisi balada, ya, masuk ke dalam jenis naratif balada. Nah, dimana di kedua ceritanya ini atau di kedua puisinya ini menceritakan sebuah kisah tentang seseorang, kisah tentang sebuah perjuangan. Ya, selanjutnya kalian bisa lihat lagi di dalam puisi romansa, di mana di puisi romansa ini berisikan kisah percintaan seseorang. Ingat, kalau romansa itu khusus untuk menceritakan kisah percintaan seseorang. Nah, seperti yang ada di dalam Hujan Bulan Juni. Ibu tidak perlu bacakan lagi untuk Hujan Bulan Juni ya, Ibu akan bacakan yang ini. Puisinya masih sama, puisi dari Sapardi Djoko Darmono yang judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Di sini pun menceritakan sebuah kisah percintaan dari seseorang. Ya, intinya di dalam puisi jenis naratif itu sama-sama menceritakan sebuah kisah seseorang. Tapi kisahnya tentang apa? Kalau di balada itu banyak menjelaskan atau menceritakan sebuah kisah perjuangan. Tapi kalau di dalam romansa banyak sekali menceritakan khusus untuk kisah percintaan. Gitu ya perbedaannya. Kita lanjutkan ke jenis yang kedua yaitu lirik. Untuk lirik sendiri dibagi menjadi 3. Ada elegi, ada serenada, dan juga ada ode. Nah, untuk elegi sendiri itu adalah ungkapan perasaan sedih atau kedukaan. Sedangkan serenada adalah sajak percintaan yang dilagukan. Kalian misalnya tahu dalam sebuah lagu kan ada liriknya. Nah, lirik-lirik dalam sebuah lagu itu adalah puisi. Cuma oleh musisi-musisi kita itu dibuat lagu, dilagukan gitu. Nah, kalau untuk ode sendiri adalah puisi yang isinya adalah sebuah kekaguman terhadap seseorang, kekaguman terhadap pujaannya, tapi pujaannya itu biasanya seorang pahlawan atau siapapun sebenarnya ya. Intinya kalau ode itu ungkapan sebuah kekaguman terhadap seseorang. Kalian bisa lihat di sini puisi yang termasuk ke dalam elegi yang ini dan yang ini. Ibu bacakan satu-satu ya. Untuk yang ini dulu ya. Ingat, elegi itu adalah ungkapan sedih atau kedukaan ya. Yang ini, sedihku tak terbendung melihat sungai kehausan sepanjang waktu. Sedihku tak terbendung mengendus semilir busuk di sekelilingku. Sedihku pun kembali tak terbendung melihat jentik ikan berubah menjadi jentik nyamuk. Jijik, geli, dan itulah sungaiku. Sungai yang mati. Oke, dalam puisi yang tadi sudah Ibu bacakan yang ini juga menceritakan tentang sebuah elegi atau sebuah perasaan yang sedih atau kedukaan. Dia ketika membuat puisi ini atau membacakan puisi ini, dia merasakan sebuah sedih atau kedukaan tentang lingkungannya, tentang sungai yang ada di sekelilingnya atau yang ada di daerahnya dia sudah bau busuk, sudah bukan sungai yang indah lagi untuk dilihat karena banyak jentik nyamuknya, terus baunya pun busuk gitu ya. Makanya di sini juga ditulis sungai yang mati gitu. Ini ungkapan sebuah kedukaan atau kesedihan. Dan ini pun adalah puisi yang termasuk ke dalam elegi karena mengungkapkan sebuah rasa sedih dia kepada Tuhannya. Ibu bacakan dulu ya. Dalam erangan jiwa aku menangis mengingatmu. Dalam pilunya hati aku bersujud kepadamu. Dalam ratap tangisku aku berserah kepadamu. Renungi sebuah dosa dan khilaf. Takutku dan sesalku merangkai doa selalu kupanjatkan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah khilafku. Nah, di dalam puisi ini pun yang ini adalah sebuah kesedihan, kedukaan seseorang. Mengingat akan semua dosa-dosanya, dia meminta ampun dan meminta ampun kepada Tuhannya dan berserah diri kepada Tuhannya gitu ya. Nah, selanjutnya
Untuk elegi adalah ungkapan perasaan sedih dan duka ya, contohnya yang ini dan juga yang ini. Selanjutnya adalah serenada. Serenada adalah sajak percintaan yang dilakukan. Kalau misalnya kalian bisa lihat ada banyak sekali musisi-musisi kita yang membuat lagu, ada liriknya itu adalah sebuah puisi. Seperti contohnya yang ada di sini, silahkan kalian simak baik-baik ya. Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Cukup pindahkan dirimu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jatuh? Seberapa hebat kau untukku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu kuandalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang mana? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Oke, yang tadi Ibu putarkan itu adalah serenada, di mana di dalam videonya itu berisikan sajak percintaan atau lirik-lirik tentang percintaan, di mana lirik-lirik itu dilagukan atau dinyanyikan gitu ya. Nah, selanjutnya contoh dari serenada itu ada di bawah sini. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita di rak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ada yang tahu ini lagunya siapa kira-kira? Coba ditebak. Kita lanjutkan ke yang ode ya. Untuk ode sendiri itu adalah ungkapan kekaguman terhadap seseorang. Jadi puisi yang mengungkapkan sebuah kekaguman terhadap seseorang. Untuk seseorang itu bisa seorang pahlawan atau siapapun itu. Bisa ibu atau ke ayah atau ke guru. Bisa siapa saja. Nah, untuk ode ini contohnya ada dua, yang ini dan yang ini. Kalian lihat baik-baik ya. Ibu bacakan dulu untuk puisi untuk para pahlawan. Tak ada yang bisa kami berikan selain frasa terima kasih yang kami ucapkan dari lisan dengan kesungguhan. Tak ada yang bisa kami lakukan selain memperingati jasa-jasa kalian dan berupaya dengan segenap kemampuan untuk menjaga kemerdekaan dan menghargai segala bentuk perjuangan yang kalian persembahkan dengan penuh rasa kesungguhan untuk negeri kita yang tercinta. Tak ada yang bisa kami lakukan lagi selain itu. Terima kasih kami ucapkan untuk kalian, para pahlawan yang telah berpulang kepada Tuhan, yang telah memberikan segala kemampuan demi terwujudnya kemerdekaan negara ini dari penjajahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kalian para pahlawan sekalian. Nah, di dalam puisi yang tadi sudah dibacakan yang berjudul Puisi untuk Pahlawan, itu merupakan termasuk ke dalam ode, di mana ungkapan kekaguman terhadap seseorang. Seseorang itu adalah pahlawan. Dia berterima kasih akan jasa-jasa dari pahlawan. Dia mengagumi sosok seorang pahlawan yang bisa membawa kita untuk merdeka. Nah, selanjutnya ada lagi puisi yang termasuk ke dalam ode yang sebelah sini. Ibu bacakan lagi ya. Ibu Kartini bunga bangsa, harum mewangi sepanjang masa. Meski kini engkau tiada, harum muliamu tetap terbawa, tetap abadi hingga masa kini. Meski engkau tak hidup kembali, serasa hati kau masih ada. Masih bicara, masih berkata, jasamu takkan kulupa. Ini pun termasuk ke dalam ode karena mengungkapkan sebuah kekaguman terhadap seseorang. Seseorangnya itu siapa? Ibu Kartini. Karena di sini jelas kita membahas tentang Ibu Kartini di dalam puisinya ya. Ungkapan sebuah kekaguman terhadap
Ibu Kartini gitu. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk lirik itu terbagi menjadi 3. Ada elegi, di mana elegi itu adalah ungkapan perasaan sedih atau kedukaan. Untuk serenada adalah ungkapan sajak percintaan yang dilakukan, dan ode adalah ungkapan kekaguman terhadap seseorang gitu ya. Selanjutnya ke bagian yang ketiga. Nah, untuk bagian 3 yang terakhir ini adalah deskriptif. Nah, untuk deskriptif itu dibagi menjadi 2, yaitu satir dan juga kritik sosial. Di mana baik itu satir ataupun kritik sosial isinya sebuah sindiran ya. Tapi yang berbeda kalau satir itu adalah sindiran terhadap suatu keadaan, lingkungan, atau ya lingkungan, terhadap lingkungan sekitar atau keadaan. Kalian merasa kesal apa, kalian melakukan sindiran, itu satir. Nah, kalau kritik sosial itu sindiran terhadap seseorang, jadi orangnya tuh jelas ada gitu loh, ditunjukkan kepada siapa itu jelas. Misalnya kamu ingin mengkritik atau ingin menyindir seseorangnya siapa, jelas siapa orangnya, itu kritik sosial, termasuk ke dalam kritik sosial. Nah, di sini ada beberapa contoh-contohnya dari satir dan juga kritik sosial. Kalian bisa lihat yang ini, dan yang ini itu adalah satir. Yang ini dan yang ini itu adalah kritik sosial. Ibu ke satir dulu ya. Semoga kalian bisa membedakan nanti antara perbedaan satir dan juga kritik sosial. Perhatikan baik-baik ya. Ibu bacain yang ini dulu ya. Mana ada negeri sesubur negeriku, sawahnya yang menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak, perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Pengangguran diberi perumahan, gaji, dan pensiunan setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsensi. Tikus dan kucing dengan asik berkorupsi. Oke. Di dalam puisi ini adalah puisi satir ya. Dia tuh menyindir suatu keadaan. Keadaan siapa yang disindir? Keadaan negeri ini, keadaan Indonesia yang dia sindir. Dimana di Indonesia kita tuh subur, tapi tidak bisa memanfaatkan kesuburan itu. Subur bisa menanam apapun di negeri kita ini, tapi malah dijual ke orang asing. Ya, contohnya ini. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Inilah yang terjadi sekarang. Banyak sekali ketika warga negara kita, orang kita itu keluar negeri untuk, mohon maaf, bekerja di sana, entah di pabrik sana, menjadi pembantu di sana, atau apapun itu kerjaan yang dia dapatkan di sana. Tapi di negerinya sendiri malah mendatangkan orang-orang asing untuk kerja di sini gitu. Itu kan betapa mirisnya ya. Nah, ini adalah sebuah sindiran, ungkapan sindiran, kritik, ungkapan sindiran terhadap suatu keadaan di Indonesia ya. Ini adalah satir gitu ya. Selanjutnya kalian bisa lihat contoh yang ini ya. Judulnya Indonesia yang Kaya. Indonesia negeri yang kaya, bertumpuk-tumpuk hutangnya, emas minyak dijual, tapi untungnya entah kemana. Gunung-gunung dihabiskan, pasirnya dijual, ikan di laut dikuras, tapi untuk orang asing. Ini mungkin baru terjadi sekarang kalau misalnya kalian lihat berita di mana Menteri Perikanan kita tertangkap KPK
menjual benih-benih lobster. Jadi lobster-lobster yang masih kecil itu dijual oleh beliau ke luar negeri, untuk ke mancanegara, untuk orang asing. Sedangkan kitanya kehabisan, laut kita habis sama ikan-ikan yang sebenarnya ikan kita kaya dan ikan kita tuh banyak banget gitu. Ini pun sebuah sindiran akan keadaan di Indonesia gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ini ya, satir, masih sama ya. Kala di mana manusia saling mencela, tak ada lagi tegur sapa, yang ada hanya petaka. Manusia semakin membabi buta, merasa paling sempurna, tak ada lagi jalinan saudara, semua pentingkan dirinya. Ini pun satir, di mana ini mengkritik atau membuat sindiran terhadap sebuah keadaan di kita ya, di sekitar kita gitu. Karena banyak sekali manusia itu lebih gampang untuk mencela seseorang, mencela saudaranya atau mencela temannya, tapi giliran dicela dia nggak mau. Banyak sekali orang-orang yang kayak netizen yang maha paling benar, tapi padahal dia nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. Inilah keadaan zaman sekarang ya, dan dibuatlah sebuah satir, sindiran terhadap suatu keadaan gitu ya. Selanjutnya untuk kritik sosial, ingat kalau kritik sosial itu adalah sindiran terhadap seseorang. Orang yang dikritiknya itu jelas siapa ya. Ibu bacakan dulu, nanti kalian kira-kira tebak siapa kira-kira seseorang yang dituju di dalam puisi kritik sosial ini. Teruskan saja Tuan, kami tak mengapa saat membaui mulut Anda beraroma sumpah janji fana. Teruskan saja Tuan, kami tak keberatan saat terpilih jadi panutan, kemudian kami Anda lupakan. Teruskan saja Tuan, kami tetap tersenyum saat Anda berpesta di bawah rembulan, kami mengais di bawah jembatan. Teruskan saja Tuan, dan kami tinggal tertawa saat Anda tak lagi temukan jalan, tersesat dalam lorong berliku, tenggelam dalam kegelapan. Ada yang bisa nebak kira-kira puisi ini ditujukan kepada siapa? Puisi ini ditunjukkan kepada oknum-oknum pejabat yang lalai, yang lupa akan tugasnya, bahwa pejabat atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah ya perwakilannya rakyat, tapi tidak menyuarakan suara-suara rakyat. Tidak semuanya ada Dewan Perwakilan Rakyat pun yang menyuarakan suara-suara rakyat. Tapi ada juga oknum dari Dewan Perwakilan Rakyat yang lupa akan janjinya gitu loh. Dimana ketika kampanye atau saat pemilu banyak sekali kan turun-turun ke daerah-daerah kalian yang memberi bantuan, apalah itu banyak sekali gitu. Tapi ketika sudah berada di kursi atau sudah mendapatkan sebuah jabatan, lupa gitu loh dengan janji-janjinya. Ya begitulah ya. Jadi ini jelas di dalam kritik sosial itu jelas siapa yang dikritik atau seseorang yang dikritiknya itu jelas gitu ya. Selanjutnya ada yang kedua tentang kritik sosial juga. Perhatikan baik-baik ya. Kau teman yang setia, selalu berbagi suka dan duka, bagaikan satu hati dua raga, selalu bersama kemana-mana. Apa yang kupunya milikmu juga, hingga segalanya engkau bawa, tanpa pernah permisi lagi. Engkau bawa lalu pergi. Nah, kalau ini kira-kira kritikannya untuk siapa nih? Ini kritikan untuk seorang teman, di mana yang dulunya dekat sekali, terus tiba-tiba ada sebuah perubahan dalam sikapnya, entah kenapa, tiba-tiba teman itu menusuk dari belakang, atau nikung dari belakang. Ya, ini adalah sebuah sindiran, dan yang disindirnya jelas seseorangnya siapa? Teman. Bisa temannya siapa? Entahlah, semoga kalian tidak punya teman seperti itu ya. Oke, itu adalah deskriptif, di mana di dalamnya ada satir dan juga ada kritik sosial, di mana satir adalah sindiran terhadap suatu keadaan, sedangkan kritik sosial adalah sindiran terhadap seseorang. Begitu ya. Oke, selesai. Tinggal tugasnya, seperti biasa silahkan kalian simak video materi ini dengan seksama. Lalu lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan juga hadir. Jangan lupa namanya harus jelas ya. Selanjutnya, buatlah rangkuman dari video materi ini, rangkumnya di buku catatan. Oke. Nah,
Silahkan kalian akses link tugas di kolom komentar ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.